Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Salihin salihat para pecinta Al-Quran, terkhusus adalah sahabat asa dimanapun Anda berada. Dengan izin Allah, kita berjumpa kembali dalam serial Pustaka Asa di Quranic Study Series. Kita alhamdulillah sampai pada serial yang ke-62. Pada serial yang ke-62 ini, insya Allah kita akan membahas tema tentang Nabi Adam dengan sebuah question mark, pertanyaan besar, apakah ada manusia sebelum Nabi Adam? Nah, pertanyaan penting ini eh, merupakan satu judul besar dari yang telah kita bahas sebelumnya, karena sebelumnya kita pernah membahas sahabat Asa, yaitu tentang Al-Quran dan manusia-manusia terdahulu. Nah, kita bisa lihat nanti di antara kisah manusia-manusia terdahulu ini, kita bisa membahasnya termasuk adalah Nabi Adam yang selama ini kita kenal sebagai manusia pertama. Pertanyaannya, sebelum Nabi Adam diciptakan, apakah ada manusia? Nah, ini tema kajian kita pada pagi hari ini, insya Allah. Nah, sahabat asa yang berbahagia, penciptaan manusia umum kita bisa mengetahuinya dalam empat kondisi. Ada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, lalu juga ada Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, lalu ada Nabi Isa yang diciptakan Allah dari unsur ibunya saja. Jadi tidak ada ayahnya karena ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian yang terakhir ini manusia pada umumnya eh, penciptaannya adalah melalui proses pembuahan sperma laki-laki terhadap sel telur perempuan. Jadi ada empat macam penciptaan, jenis penciptaan manusia. Penciptaan normalnya yang keempat, penciptaan perdana Nabi Adam, penciptaan kedua dari unsur laki-laki saja, yaitu Hawa, dan penciptaan dari unsur perempuan saja, yaitu Nabi Isa. Ini secara umum supaya kita bisa tergambarkan. Nah, saya ingin mengutip ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 30, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kehendak Allah, iradah Allah kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan di bumi Allah khalifah. Dan malaikat meresponnya, mereka mengatakannya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan berfirman, sesungguhnya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini sahabat asa yang berbahagia, salihin salihan, kita bisa lihat bagaimana malaikat terhadap penciptaan khalifah di buminya. Sebagian orang mungkin menganggap malaikat protes, padahal bukan. Malaikat na'udzubillahi min dzalik adalah makhluk yang tidak pernah membantah, adalah makhluk yang tidak diciptakan mengkritisi. Tetapi bahwa malaikat bertanya ini justru akan menimbulkan pertanyaan dari dalam diri kita.
Nah, mengapa malaikat itu dikesankan seolah-olah gitu ya? Dia mengetahui sifat manusia yang akan diciptakan Allah. Padahal ini kan belum, baru akan. Nah, pertanyaan ini yang tadi disebutkan bahwa manusia ini memiliki sifat merusak di buminya dan senang menumpahkan darah dengan saling membunuh. Nah, ini mungkin ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Dan cahaya itu menembus gelombang elektromagnetik yang dapat menembus ruang dan waktu. Karena itulah malaikat mungkin, nah ini ya, ini masih probability ya, mungkin bisa jadi mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan menjadi tabiat manusia yang nantinya dia bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya di lingkungannya. Suka berperang, saling membunuh, dan ini diketahui oleh malaikat. Nah, ini satu dari dua kemungkinan apa yang ditanyakan malaikat tentang akan diciptakannya manusia sebagai khalifah. Nah, tema kita tentu yang akan menarik adalah kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, bisa jadi bumi telah dihuni oleh makhluk yang disebut makhluk manusia purba. Manusia purba ini belum digolongkan sebagai Homo sapiens atau Homo sapiensis. Yang besar otaknya sudah hampir sama dengan makhluk modern saat ini. Yang kita sebut sebagai Bani Adam atau sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan Bani Adam. Kata-kata Bani Adam menegaskan bahwa kita ini anak keturunan Adam dan bukan keturunan Homo sapien, ya, bukan keturunan yang lainnya, manusia purba yang lainnya. Nah, otak manusia purba ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan otak Bani Adam. Nah, berjalannya pun tidak setegak dengan Homo sapien. Makhluk seperti ini pada umumnya belum tergolong ke dalam jenis Homo atau manusia yang kemudian menghuni bumi eh, yang sebelum datangnya Nabi Adam. Jika teori ini adalah teori kedua yang kita anut. Malaikat mengetahui kisah tentang mereka. Malaikat mengetahui cerita tentang makhluk yang mirip manusia. Manusia purba ini sering berperang, berbuat kerusakan di bumi. Ini eh, diambil dari pendapat seorang paleobiontropologis dari Fakultas Kedokteran UGM yang menguatkan dua ini, yaitu Profesor Dr. Tengku Yakub, ya, sehingga ada kemungkinan makhluk sebelum manusia yang mirip manusia, makhluk sebelum Nabi Adam yang mirip Nabi Adam. Nah, teori-teori ini sehingga kita bisa gabungkan, kita tidak menafikan ilmu tentang arkeologi dan penemuan manusia-manusia purba sebelum Nabi Adam alaihissalam. Nah, inilah makhluk-makhluk yang mirip manusia yang dikenal dengan manusia purba seperti misalnya jenis Sahelanthropus yang hidup 7 tahun yang lalu, ya, sejenis ororin 6 juta tahun yang lalu, jenis Ardipithecus ya yang hidup 5,5 juta tahun yang lalu, atau Australopithecus yang hidup 2 sampai 2 juta tahun yang lalu. Seterusnya ada Parathropus, ada jenis Homo dimulai ya dari Habilis, Erectus, Neanderthalensis sampai Homo sapien yang diklaim hidup sampai hari ini. Ini eh, kalau kita menggunakan salah satu teori dengan teori tentunya yang tidak kita anut ya, teori Darwin yang dikenal dengan teori evolusi. Nah, bagaimana manusia-manusia ini gambarannya? Dan apakah Homo sapien yang diklaim menjadi satu-satunya jenis dari marga Homo yang tidak ini? Ya, kalau begitu Nabi Adam adalah hasil evolusi dari mereka? Tentu tidak. Nah,
lebih lanjut gambarannya, insya Allah kita lanjutkan setelah jeda break berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Salihin, salihat yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, sahabat Asa dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai gambaran, tentu gambar ini merupakan ilustrasi saja. Sehingga kita bisa pastikan bahwa Al-Fakir juga mengambil pendapat para ulama yang tentu tidak setuju dengan teori Darwinism atau teori evolusi. Tetapi bahwa kita menghargai ilmu pengetahuan yang entah merupakan ciptaan dari Darwin atau Darwinism atau penemuan yang lainnya, kita hargai bahwa ada probability, ada kemungkinan manusia purba yang hidup sebelum Nabi Adam. Nah, ini kalau kita hasil rekonstruksi penemuan-penemuan yang disebutkan, ya jenis-jenis senjata yang mereka gunakan, termasuk kalau kita ambil ada manusia purba Cro-Magnons, ini merupakan makhluk setelah Neanderthalensis, ya. Mereka membawa tombak, berburu, berperang dengan sesamanya yang bentuknya mirip manusia hari ini. Ya, tentu ini tidak sesungguhnya, ya, ini adalah ilustrasi saja. Nah, apakah benar mereka ini ada? Sebelum Nabi Adam, apakah mereka ini ada? Lalu mereka ini punah atau tidak? Nah, ini adalah teori yang, ya, bukan bukan kita mendowngrade, tidak bisa dipastikan. Yang bisa dipastikan adalah satu. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita highlight bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah manusia baru yang diciptakan oleh Allah dari unsur tanah dan tidak ada hubungannya dengan makhluk lain sebelumnya, termasuk jika ada yang disebut dengan manusia purba. Nabi Adam adalah manusia baru dari tanah dan bukan hasil dari evolusi makhluk hidup lainnya. Nah, ini poin penting, sahabat Asa, para pecinta Al-Quran. Poin penting ini harus kita garis bawahi. Jika malaikat yang tadi disampaikan terkait penciptaan khalifah di bumi, apakah manusia diketahui sebelum dia melakukan? Itu yang pertama. Malaikat tercipta dari cahaya yang bisa menembus gelombang elektromagnetik. Tetapi kemudian ada pertanyaan yang kemungkinannya kedua, bahwa ternyata bisa jadi ada makhluk yang mirip manusia yang hidup sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dan mereka memiliki perilaku yang disebut oleh malaikat di dalam ayat 30 dari surat Al-Baqarah ini. Nah, ini poin penting, ya, sehingga apapun yang kita ambil, pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwa ada manusia sebelum Nabi Adam kemungkinannya, tetapi garis bawah yang harus kita catat besar-besar, bahwa manusia apapun, makhluk apapun yang hidup sebelum Nabi Adam itu tidak tersambung dengan Nabi Adam. Nabi Adam bukan keturunan mereka. Nabi Adam adalah bapaknya para manusia modern hari ini. Karena itulah Al-Quran menyebut kita dengan kata-kata
Bani Adam. Ya, keturunan Nabi Adam, bukan keturunan makhluk-makhluk yang tadi disebutkan. Ini poin penting yang perlu kita garis bawahi. Nah, Nabi Adam alaihissalam lalu diajarkan Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Surat Al-Baqarah ayat 31. Lalu kemudian Nabi Adam diminta menyebutkan nama-nama yang diajarkan dan Nabi Adam mengetahuinya. Sehingga dengan ini malaikat mengakui, malaikat ditunjukkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keunggulan Nabi Adam alaihissalam, dan itu perlu karena Nabi Adam akan diangkat sebagai khalifah, memiliki peran penting di bumi Allah nantinya. Nah, ada satu hal penting bahwa proses Nabi Adam mendapatkan al-asma itu tidak seperti proses robot, tidak ada kegiatan robotik. Nabi Adam tidak dipasangkan chip ke dalam tubuhnya. Nabi Adam dibekali Allah dengan ilmu dan akal, betul, tetapi itu melalui proses natural. Sehingga jika kita ingin menjadi seperti Nabi Adam, menjadi manusia yang unggul, menjadi makhluk yang diutamakan, maka meraih ilmu dengan belajar. Karena ini ada prosesnya ya. Wa 'allama Adamal asma. Jadi ada proses pembelajaran di situ. Nah, ada hal penting yang ingin bahas selain itu. Karena ternyata di dalam Al-Quran ini penciptaan manusia secara umum atau penciptaan bahkan Nabi Adam itu disebutkan dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda. Even itu termasuk tanah. Kadang disebut dengan turab, kadang disebut dengan hamaim masnun, kadang disebut dengan solsolin kal fakhar, ya. Ini kadang disebut sulalatin mintin ya, tanah lempung itu ya, atau atau inti saripati dari tanah. Lalu bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan ayat itu? Kalau kita ambil dari ayat 20 surat Ar-Rum misalnya ya. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Nah, ini tanah yang disebut di dalam ayat ini adalah turab. Turab itu pasir. Ya. Sementara kalau seandainya hanya pasir saja penciptaan manusia, maka tentu menjadi manusia seperti Nabi Adam. Ada unsur lainnya, dan ini manusia biasa. Nah, nanti kita akan bahas ya. Atau mungkin begini, kita pernah membicarakan tentang proses penciptaan manusia dalam bahasa Al-Quran. Nanti dirujuk dalam kajian terdahulu yang terkait dengan penciptaan manusia. Saya bacakan sekilas saja ayatnya. A'udzubillahi وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ini ada 7 proses penciptaan manusia biasa, tetapi tetap ada unsur tanahnya. Nah, ini dia. Sulalatin mintin itu adalah intisari dari tanah. Kalau manusia biasa, ini tidak langsung dari tanah, tetapi melalui kedua orang tua mereka yang makan makanan yang berasal dari intisari tanah. Baik bentuknya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, sesuatu yang tumbuh dari tanah, atau melalui binatang-binatang ternak yang memakan rumput atau bukan memakan daging. Ini yang menarik adalah bahwa unsur tanah ada di dalam manusia biasa. Lalu diubah menjadi nutfah,
alaqah, mudghah, idham, laham, dan makhluk lain. Dari tanah menjadi nutfah, segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, ada tulang, lalu dilapisi daging luar, dan menjadi janin. Nah ini kita melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan berbagai macam bahasa, bahasa tanah yang tadi sempat kita bahas ya, jenis-jenis tanah yang disebut di dalam Al-Quran, ada turab, ada hamaim masnun. Turab itu pasir, hamaim masnun itu tanah liat dari lumpur hitam ya, ada tin, tanah lempung, ada solsalin, tanah kering seperti tembikar, sehingga kita bisa lihat prosesnya nanti. Nah, inilah proses penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah yang disebut sulalatim min tin. Lalu dari turab, pasir, ya. Lalu hamaim masnun. Ya, ini ada lumpur hitam dan unsur airnya. Jadi kalau kita buat adonan, ya, adonan itu harus ada pasirnya dan ada unsur yang bisa merekatnya. Itu direkatkan dengan tanah lempung atau tanah liat. Dan ketika sudah kering, maka seperti kerajinan tangan, kalau kita lihat, ya, salihin-salihat para pecinta Al-Quran, maka dia seperti, mohon izin, mohon maaf, kerajinan tangan yang kita lihat tuh ya, ada piring, ya, piring dari tanah, ada tempat air, ya, ada periuk nasi zaman dulu gitu ya, ada teko-teko dari tanah, termasuk gelasnya, ya, tempat minumnya. Itu unsur awalnya adalah tanah liat dan eh, mungkin pasir gitu ya. Ini sebagai gambaran saja. Jadi ketika kita menyebut salsalin kal fakhar, maka seperti kerajinan tangan, dan setelah berbentuk manusia, maka Nabi Adam ditiupkan ruh. Nah ini dia. Ruh itu tidak hanya nyawa. Jadi ada materinya berbentuk tadi solsolin kal fakhar dan sebelumnya itu tadi. Lalu ada ruh sebagai nyawanya, dan bersamaan dengan itu ditiupkan ada unsur akal, ada unsur kolbu. Nah, ini kita bisa lihat. Dan berarti ada unsur tanah dan ada unsur cahaya. Betul. Ya, kita bisa lihat dalam surat Al-Hajj disebut turab, dalam surat Al-Mu'minun disebut sulalatim min tin, ada di surat Al-Hijr salsalin min hamaim masnud ya, lumpur hitam, lalu ada salsalin kal fakar, tanah kering di surat Ar-Rahman. Nah ini saripati tanah di surat Al-Mu'minun ayat 12 ini mengandung atom, unsur-unsur metal, ataupun metaloid seperti logam yang diperlukan sebagai katalis nanti dalam proses kimia maupun biokimiawi untuk membentuk molekul-molekul organik yang lebih kompleks. Ini nanti ada zat besinya, ada tembaganya, ada kobaltnya, ada zat-zat lainnya. Nah, sedangkan lumpur hitam yang hamaim masnun tadi itu ada molekul asam amino, nukleotida. Ini unsur-unsurnya ya. Ada karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, oksigen. Unsur-unsur metal maupun metaloid tadi itu membentuk katalis yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini ada molekul, ada makromolekul ya yang dibutuhkan dalam tubuh manusia. Dan nanti kita bisa lihat unsur-unsur itu akan eh, menjadi unsur yang diketahui. Nanti kita lihat ya, kok dari situ Al-Quran tidak menyebut akal dan otak. Nah, ini yang sering dijadikan sebagai perbedaan manusia dengan makhluk sebelumnya atau makhluk lainnya adalah adanya akal dan otak. Nah, seperti apa detail-detailnya? Sahabat Asa, kita jeda sebentar. Bagi yang punya kopi atau teh, silakan bisa disantap. Insya Allah kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Para pecinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada hikmahnya. Al-Quran tidak menyebut akal dan otak dan manusia dibekali ini. Sehingga nanti kita bisa tahu Nabi Adam memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, termasuk malaikat, laki jin, dan binatang. Nah, otak manusia ini merupakan organ penting untuk menerima informasi, lalu menyimpannya. Nah, terbuat dari unsur kimia, makromolekul lipida, protein yang tersusun menjadi supramakromolekul. Sangat kecil sekali. Punya fungsi penting menyimpan informasi dan mengeluarkan yang tersimpan itu. Nah, instrumen-instrumen lain yang dipunyai manusia juga ditemukan belakangan, yaitu dikenal dengan DNA. Ya, ini ada unsur asam desoksiribonukleat ya. Ini jaringan otak manusia melalui DNA terdiri dari unsur-unsur tanah. Ya, ini dia. Ternyata ada unsur tanahnya di sana. Nah, menurut salah seorang profesor dari Princeton University, ya, beliau memberikan gambaran keunggulan manusia itu dilengkapi dengan sistem penyimpanan memori. Nah, sistem penyimpanan informasi ini ada pada jaringan otak, menyimpan informasi apapun yang didapat dan direkam manusia, hingga mampu menyimpan informasi sebanyak 10 pangkat 13 bits atau 10 pangkat 7 gigabit. Sedangkan DNA nah ini molekul DNA yang ada di dalam kromosom, menyimpan informasi genetika manusia, ini yang nanti akan dialihkan kepada keturunannya ya. DNA kromosomal ini mampu menyimpan memori sebanyak 2 kali 10 pangkat 10 bits atau setara dengan 2 kali 10 pangkat 4 gigabit. Nah, ini eh, salah satu penelitian dari seorang guru besar. Nah, sehingga ketika Nabi Adam mampu menjawab pertanyaan, karena memang mampu menyimpan informasi yang sangat banyak. Nah, konon menurut pakar neurologi modern ya, kita bisa lihat simpanan otak manusia ya menyimpan informasi sebanyak itu ya. Dan Nabi Adam alaihissalam bisa melakukan, kalau neuroscientist itu membedakan manusia memiliki kemampuan untuk belajar learning dan memori ya ada tiga. Ada working memory, kemampuan otak merawat informasi, ya. Ada episodic memory, kemampuan mengingat rincian kejadian. Ada semantic memory, kemampuan mempelajari fakta dan hubungannya. The ability to learn fact and relationships. Nah, ini ada instrumental learning, kemampuan memberikan reward, punishment, dalam memodifikasi sifat-sifat. Juga kemampuan disebut dengan motor learning, menghaluskan pola-pola gerakan tubuh yang terjadi banyak pengulangan. Nah, inilah kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia melalui satu perangkat yang disebut dengan otak manusia yang tadi kita garis bawahi di dalam Al-Quran. Nah, ini ada DNA-nya. Nah, DNA ini menyimpan luar biasa ya. Kalau tadi angka-angka yang tadi disebut ya, ada berapa gigabits itu setara dengan buku setebal 2 juta halaman. Buku setebal 2 juta halaman. Atau sebanding dengan 1.000 judul buku yang tiap bukunya tebalnya 500 halaman. Jadi luar biasa itu kalau dicetak hari ini. Untuk saja DNA kita itu
luar biasa, begitu luar biasa kapasitas yang Allah sediakan untuk kita. Nah, karena itulah Nabi Adam alaihissalam diberikan kemampuan ini. Dan kita juga diberikan kemampuan ini berbeda-beda antara orang satu dengan yang lainnya. Nah, manusia memiliki sistem informasi, ya. Inilah yang menjadikan Nabi Adam sanggup menjawabnya tentu dengan bimbingan Allah. Malaikat lalu sujud menghormatinya, bukan sujud menghamba, tetapi menghormati, salut kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya, iblis menyombongkan diri karena kebodohannya di dalam memahami makhluk ciptaan Allah dan justru melecehkan unsur tanah. Jadi kita tidak boleh kayak begini. Karena kita hanya tahu pada luarannya. Ya, diciptakan dari tanah. Saya mau dari api, nggak bisa. Ya, ini kita bisa lihat ada satu hal penting yang perlu kita catat bahwa Nabi Adam alaihissalam mampu menghafal. Ini kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan tentu keturunannya. Tapi menarik juga, ada nikmat lupa. Dan lupa ini adalah menjadi nikmat juga, menjadi fungsi terapi pada kejadian-kejadian yang traumatik di masa lalu, atau hal-hal yang tidak terlalu penting, atau tidak perlu diingat. Itu juga mungkin karena faktor usia, atau karena penyakit sekarang ya ada lupa dalam jangka pendek atau jangka tertentu dan seterusnya. Nah, sehingga gabungan antara nikmat hafal dan nikmat lupa inilah kita dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah. Dan terakhir para pecinta Al-Qur'an dan pecinta ilmu, ada satu hal penting yang ingin kita garis bawahi lagi selain tadi diskusi kita, apakah ada manusia sebelum Nabi Adam? Boleh dijawab ya, boleh dijawab tidak. Dua-duanya benar. Kalau kita jawab tidak ada, berarti Nabi Adam adalah manusia pertama, fix bagi yang menggunakan mazhab ini. Tapi kalau kita jawab, bisa jadi ada. Oke, siapa manusia yang ada sebelum Nabi Adam? Manusia purbakah? Mungkin. Siapakah mereka? Silakan dipelajari, diteliti sesuai dengan kemampuan manusia menelaah peninggalan-peninggalan purba. Tetapi ada satu hal penting kalau kita mengambil pendapat kedua, bahwa manusia-manusia purba yang hidup sebelum Nabi Adam tidak terkait secara DNA dan keturunan mereka dengan Nabi Adam. Ini tidak tersambung. Ya, jadi terputus. Apakah mereka punah? Mungkin. Karena tidak ada jejaknya hari ini keturunan mereka. Ya. Apakah mereka berevolusi? Mungkin, tetapi tidak berevolusi menjadi Nabi Adam. Mungkin berevolusi dengan menjadi makhluk lainnya. Dan karena itulah pertanyaan ada di surat Al-Baqarah ayat 30 tadi. Nah, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, bahwa benarkah yang menyimpan memori sebanyak tadi itu adalah tugas otak saja? Nah, ternyata ada rahasia lain ketika Al-Quran menyebutkan lahum qulubun la biha. Manusia-manusia yang ingkar dan kafir kepada Allah itu memiliki qulubun, memiliki jantung, memiliki kolbu, yang dengan itu kolbu itu berpikir, kolbu itu memahami. Jadi sesungguhnya yang berpikir itu adalah otak atau jantung. Sesungguhnya apa bedanya akal dengan otak dan akal dengan kolbu? Tentu kajian ini sudah pernah kita bahas dalam salah satu serial Quranic Studies Series di Asa TV. Silakan nanti bagi yang berkenan untuk mereview kembali, bisa dirujuk apa rahasia Allah menyebut tulub tetapi tidak menyebut al-aqlu dan tidak menyebut juga otak, tetapi justru fungsi berpikirnya yang disebut. Nah, silakan bisa dirujuk kembali pada kajian tersebut. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini memberikan pencerahan terkait dengan manusia-manusia yang disebut di dalam Al-Quran, termasuk manusia terdahulu sebelum Nabi Adam. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
ilaik. Sampai berjumpa kembali dalam serial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.